Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rokan. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan membacakan surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data. Pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembentukan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram. Jenis data. Jenis data itu ada 6. Yang pertama, data dikotomi merupakan hasil penghitungan sehingga tidak dijumpai bilangan pecahan. Data diotomi adalah data yang paling sederhana yang disusun menurut jenisnya atau kategorinya. Contoh dari data dikotomi adalah jenis kelamin dalam suatu kelas. Misalnya laki-laki angka 1 dan perempuan angka 2. Dan kedua, data kontinum terdiri atas 3 macam data, yaitu data ordinal, data internal, dan data radio. Ketiga macam data-data tersebut diuraikan seperti berikut ini. Data dalam penelitian dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu data nominal, data ordinal, data internal, dan data ratio. Dan ketiga, data nominal adalah suatu data yang hanya terpilih menjadi 2 bagian atau 2 pilihan, atau 2 kategori di mana yang satu dengan lainnya terpisah secara tegas. Contohnya itu laki-laki, perempuan, tua muda, kota desa, ya tidak. Dan keempat, data ordinal ialah suatu data yang menunjukkan urutan dalam kedudukan masing-masing data atau data urutan peringkat atau jenjang yang tidak menunjukkan kuantitas absolut. Contoh data ordinal, peringkat kejuaraan, urutan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kelima, data interval adalah suatu data yang menunjukkan jarak yang memiliki ciri nominal dan ordinal. Di samping itu, jarak keangkaan yang sama pada skala internal, interval, mewakili jarak yang sama pula dalam hal pemikiran atau kepemilikan sifat yang diukur. Contoh, data interval A, B, C, D, E. Yang keenam, data Oreo atau nisbat ialah data pengukuran yang sangat tinggi yang mempunyai ciri-ciri skala nominal, ordinal, dan interval, dan juga memiliki nol mutlak atau nol natural yang mengandung makna empirik. Yang ketiga, yaitu kita akan membahas tabel. Tabel terbagi 3. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya, data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi. Ada pensil, pulpen, penggaris, rautan, dan lain sebagainya. Yang kedua,
Tabel kontingensi berbeda dengan tabel baris dan kolom. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya, data pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Terakhir, ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Selanjutnya, diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode waktu yang tetap atau berkesinambungan. Misalnya suhu badan tiap jam, jumlah penjualan mobil tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, dan lainnya. Lihat seperti gambar berikut. Selanjutnya, diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar atau balok disebut diagram batang. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar atau sumbu tegak. Sumbu datar dan sumbu tegak dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama, seperti gambar berikut. Selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Untuk menggambar diagram lingkaran, gambarkan sebuah lingkaran, lalu dibagi-bagi menjadi beberapa sektor atau juring. Banyak sektor dalam lingkaran menyatakan banyak keterangan data yang akan disajikan, sedangkan besar sudut pusat untuk masing-masing sektor sebanding dengan besar nilai data yang disajikan. Dianjurkan titik pembagian mulai dari titik tertinggi, seperti gambar berikut. Banyaknya siswa sekolah jasa selalu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.